ini untuk berikutnya adalah kalau tadi tentang kulit ya, berkaitan dengan karena saya kan masuk ke KMB sistem integumen, tapi ini nanti masuknya ke medicalnya. Jadi KMB kan banyak ya. Ini sekarang kita ke tropical disease, yaitu penyakit tropis ya, atau tropical disease. Di sini yang akan saya berikan tentang malaria. Malaria merupakan penyakit masuk dalam penyakit tropis ya, karena penyakit ini juga banyak terjadi terutama di daerah tropis ya. Oke, next slide. Ya, objektifnya adalah mengetahui tentang definisi, patofisiologi, etiologi, dan juga manajemen terapinya. Next slide. Ya, malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh karena parasit ya. Jadi kalau tadi parasit yang di kulit tadi oleh karena Sarcoptes KBI ya masuk ke kulit. Kalau sekarang parasitnya dalam atau Plasmodium itu dia akan menginfekted atau menginfeksi daripada red blood cell atau sel darah merah, di mana dia akan pulau kan siang. Oke. Ini mungkin pulau kayak satu dina sih. Oh, nggih mungkin bener kali nggih insyaallah. Nggih, nggih. Mungkin kula mriki melih, Mbak. Nggih. Nggih, nuwun nggih. Sinten sik gawe? Oh, nggih. Sip, nggih. Jadi ini menginfeksi daripada sel darah merah, kemudian dia juga akan ditransmisikan ya atau ditularkan itu dari human to human dengan perantara, itu the bite of the female Anopheles mosquitos. Jadi ditularkan dengan gigitan nyamuk. Ini sebetulnya analognya dengan penyakit DHF. Nanti DHF juga ada, tapi DHF nanti mungkin Anda bisa juga belajar sendiri atau nanti saya berikan materi ya, karena ini kan kalau semua nanti nggak cukup ya. Oke ya, hampir sama ya. Kemudian penyakit ini untuk ini untuk historinya. Ini kalau historinya seperti ini ya. Terus next aja, ini kan nggak penting sejarahnya. Epidemiologi, jadi malaria ini banyak terjadi di daerah-daerah Afrika, Asia, Central and South America. Jadi termasuk negara kita itu negara yang dikatakan endemik ya malaria ini. Central and South America, ya Amerika Selatan, kemudian Afrika. Malaria parasitnya menyebabkan kesakitan atau penyakit, diestimasikan 300 sampai 500 million atau juta manusia itu setiap tahun, menyebabkan sekitar 1,5 sampai 2,7 juta kematian per tahun. Ini mungkin di Indonesia tidak terlalu banyak, tapi di luar negeri banyak sekali, di Afrika itu banyak ya, terutama daerah-daerah yang masih ada sebetnya, jadi masih ada yang tropical forest ya, itu banyak. Karena ini memang penyakit ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang banyak ada hutannya ya. Di Indonesia itu tahun 2023 itu ada sekitar 408.000 sekian kasus ya, terutama di daerah timur, daerah Papua. Kenapa? Karena sana masih banyak hutan ya. Nih. Kemudian kalau dibandingkan itu dengan 2002 turun ya, tetapi ini masih merupakan masalah terutama di East Indonesia bagian timur ya. Oke. Terus next, etiologinya adalah ada Plasmodium, Vivax, malaria, ovale, dan falciparum ya. Ada 4 Plasmodium yang menyebabkan malaria ini, tergantung dari nanti keparahannya. Next ya. Untuk Plasmodium itu ada ini etiologinya ya, ada 4 ini ya. Nih, oke, next. Ya, Vivax ini ada menyebabkan benign tertiar, jadi tertiana benign. Jadi benign itu ringan, tidak ganas ya. Jadi benign tertian itu ya sejenis, jadi benigna. Benigna itu kan jinak ya. Tertiana yang ringan ya, di sana dini pasien merasakan adanya demam dan menggigil. Kemudian Plasmodium falciparum itu menyebabkan malaria juga tertiana benign. Tipe ini lebih yang paling bahaya ya, karena terjadinya akumulasi daripada parasit di dalam darah ya. Kemudian blood cell infected become frozen. Jadi
Kalau sudah terinfeksi oleh Plasmodium falciparum ini, maka darah akan terjadi frozen. Agglutinated itu adalah membeku dan menyebabkan mikroembolisme. Ya, jadi efek daripada Plasmodium falciparum ini menyebabkan darah membeku, kemudian menjadi beku. Kalau sudah beku, dia akan menutupi atau embolisme, akan jadi embolisme itu terjadi penutupan daripada atau blockage daripada pembuluh darah yang kecil, sehingga terjadinya infak di berbagai organ tubuh, terjadi kematian. Next. Plasmodium malaria ini kaus Quartana malaria, kemudian Plasmodium ovale itu tidak sering. Jadi yang paling parah itu yang Plasmodium falciparum ya. Oke. Next. Ya, patofisiologinya ada patofisiologi itu ada dua, yaitu ada stase moskoitos atau stase atau cycle seksual dan cycle aseksual. Ya, jadi ada stadium dalam nyamuk dan stadium yang manusia. Ya, next. Untuk stadium yang seksual ya, itu nyamuk akan menggigit daripada moskoitos, akan menggigit daripada atau saking itu menggigit ya, menyedot darah daripada manusia, daripada human yang sudah terinfected ya. Kemudian ada namanya male gametosit dan female gametosit itu akan akan masuk ke dalam nyamuk, ke dalam tubuh nyamuk. Jadi setelah dia saking ya, dia kan pada saat nyamuk itu menggigit, dia akan menyedot darah dari orang yang sudah terinfeksi. Nah, dia akan menyedot darah. Nah, darah itu mengandung gametosit. Gametosit baik laki maupun perempuan yang akan disedot oleh nyamuk itu ke dalam tubuh daripada nyamuk. Nah, di dalam tubuh nyamuk itu maka ya akan terbentuklah sporozoid. Nah, akan terbentuk sporozoid, di mana sporozoid ini akan kemudian bermigrasi itu ke liurnya si nyamuk, kelenjar liur nyamuk. Jadi dari disaking tadi dalam tubuh akan membentuk sporozoid, sporozoid akan kemudian dialirkan atau dimigrasi, dipindahkan ke kelenjar ludah daripada nyamuk. Next. Nah, dari situ itu tadi adalah disebut dengan moskoitos cycle di nyamuk, dari dia nyedot dipindahkan ke bagian saliva. Sekarang yang cycle-nya pada manusia atau man cycle atau seksual, aseksual. Di sini parasit yang menginfected, yang tadi parasit will infected the human. Jadi parasit yang ada dalam sporozoid tadi, dalam nyamuk tadi, akan menginfected pada manusia ya, if the mosquitoes bite. Kalau nyamuk itu menggigit atau menggigit daripada manusia, dan sporozoid yang ada di saliva tadi, sporozoid yang ada di lendir di ludah tadi akan masuk ke dalam pembuluh darah si manusia. Itu namanya cycle pada manusia. Sporozoid will bring the entire body and to the liver. Jadi sporozoid itu akan dibawa oleh darah dari nyamuk tadi, dimasukkan ke darah manusia, dibawa ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam liver atau ke dalam hati. Nah, di dalam liver maka akan memproduksi merozoid dan akan mengeluarkan akan dikeluarkan ke dalam pembuluh darah, sehingga akan menginfeksi sel darah merah. Jadi prosesnya seperti itu ya. Jadi prosesnya dari ini, jangan rame-rame, saya ngajar ya, jangan rame-rame ya, jangan buat. Jadi dari sporozoid tadi ya, dari sporozoid itu dialirkan kemudian ke ludah sporozoid, ludahnya si nyamuk. Kemudian ada nyamuk itu menggigit manusia, maka sporozoid itu akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah manusia. Dan di manusia dia akan mengalir ke seluruh tubuh, termasuk ke daerah liver. Itu ya, itu, dan akan merusak red blood cell-nya. Nah, parasit kemudian akan merusak
sel darah merah, sehingga sel darah merah akan ruptur, akan rusak, akan mengeluarkan merozoit dan gematosit. Ya, nanti ini yang merusakkan sel darah merah, sehingga apa? Darahnya menjadi lebih beku. Nanti akan terjadi aglutinasi tadi. Next. Ya, ini the life cycle of malaria parasite in the human body. Jadi in the human body, maka dia akan dari Anopheles tadi dia akan dimasukkan ke dalam human body, mengalir ke seluruh tubuh termasuk ke liver. Oke, next. Ya, inkubasinya adalah sekitar di between the mosquito bite and the onset of the malaria illness, usually 1 to 4 weeks, 7 to 30 days ya. Jadi inkubasinya itu dari 7 hingga 30 hari, di mana akan bervariasi tergantung plasmodiumnya. Kalau Vivax itu 14, Ovale 14, Falciparum 12, kemudian malaria 30 hari. Itu tergantung dari jenis plasmodiumnya. Oke, next. Pada malaria tipe Vivax dan Ovale, maka parasit juga akan memerlukan waktu yang lebih lama, bahkan sampai 10 bulan. Parasit akan remain atau akan dormant, akan menetap atau inaktif di dalam liver, ya. Kemudian dia akan muncul kembali, ya, akan recover kembali, ya, sehingga pasien itu bisa terjadi recurrent disease. Jadi malaria ini bisa dia kayak tadi herpes tadi, virus tadi, dia dormant atau remain di dalam tubuh, kalau ini dalam liver ya, kemudian dia akan muncul lagi suatu saat. Nah, sehingga disebut dengan relapsing malaria. Jadi dia relapse itu muncul lagi. Jadi hati-hati juga kalau sudah pernah kena, kita harus juga jaga-jaga jangan sampai dia relapsing lagi. Oke? Dan selama dia selama dia masih dalam tubuh itu ada, kalau nyamuk gigit orang itu, maka dia akan membawa parasit sehingga dia bisa menularkan kepada orang lain. Oke, next. The transmission method, malaria comes from being bitten by a mosquito spreading the malaria organism. Jadi dia akan disebarkan, ditransmisikan melalui gigitan daripada si nyamuk Anopheles yang membawa sporozoid tadi, ya. Terutama adalah pada female Anopheles, di mana female Anopheles akan menginfekted manusia dengan mencerna darah itu, ya, ke dalam sexual forms of the parasite Plasmodium. Kemudian after developing in the mosquito, setelah dia dicerna, dia tumbuh, maka Plasmodium ini akan inokulasi ke dalam tubuh manusia sewaktu dia menggigit. Terutama jadi yang khasnya di sini adalah bahwa Anopheles yang menyebabkan penyakit adalah yang dengan berjenis kelamin perempuan. The first stage of Plasmodium kemudian akan berkembang. Jadi pada tahap pertama maka akan berkembang dalam human, ya, terutama dalam liver, ya. Kemudian kalau sudah matang maka dia akan pindah, ya, ke dalam pembuluh darah. Jadi ke liver dulu, liver sebagai tempat utamanya. Kemudian dia akan berpindah ke pembuluh darah, kemudian akan merusakkan red blood cell, akan memperbanyak di situ sehingga menyebabkan sel-selnya itu menjadi menjadi rusak dalam 2-3 hari, kemudian akan mengeluarkan parasit atau Plasmodium. Nah, akan bermultiplikasi, kemudian akan merusak dan memperbanyak diri sehingga dan berulang-ulang sehingga akan terjadi kerusakan daripada sel darah merah. Ini yang menyebabkan terjadinya keparahan pada malaria. Next. Nah, transmisinya dengan gigitan serangga yang perempuan, ya. Kemudian bisa juga melalui injeksi, ya. Needle yang terkontaminasi juga bisa, ya. Selain melalui nyamuk juga bisa melalui needle atau jarum. Bisa juga melalui blood transfusion atau transfusi darah yang contaminated by Plasmodium, kemudian dengan melalui placenta. Next. Ya, ini. Jadi malaria transfusion itu bisa dari human, dari manusia yang paling atas, kemudian dia akan digigit oleh serangga, serangga itu dari nyamuk, nyamuk itu akan menginfeksi daripada ini dari initial human,
dari initial human, kemudian dia akan vektornya adalah serangga, ya kan? Kemudian serangga itu akan memproduksi plasmodium atau sporozoid, kemudian dia akan menggigit manusia. Di manusia itu kemudian akan menginfeksi daripada darah. Yang pertama liver dulu, dari liver kemudian ke darah. Ya ini ya. Kemudian dari darah akan digigit lagi oleh serangga lagi dan terus berputar. Ya ini. Oke. Next. Manifestasi klinisnya adalah flu-like symptom seperti simptom flu, demam, kemudian kelemahan fisik, sakit kepala, sakit persendian, mual dan muntah. Kemudian juga disertai dengan demam tinggi dan menggigil. Next. Ada diaporosis juga atau over sweating. Diaporosis itu keringat dingin. Makanya kadang-kadang orang malam itu malam hari demam tinggi dan keringetan. Ya. Ada splenomegali, pembesaran spleen atau spleen itu adalah spleen. Spleen itu limpa ya. Hepatomegali, pembesaran hepar, hypotension atau hipotensi ortostatik itu kalau dia berdiri dia akan seperti geling-geling jatuh, ada anemia. Next. Gejalanya ada 3 gejala. Satu itu feeling unwell condition, kemudian 10-15 menit tidak membaik dengan terapi. Jadi nyerinya atau nggak enak itu terus menerus tidak diobati nggak sembuh. Stage 1, stage 2. Next. Ya, temperaturnya tinggi 340, demam 4-6 jam, kulitnya jadi wam dan kering, hangat dan kering, wajahnya menjadi memerah, ada sakit kepala, nausea dan muntah, ada takikardi, ada dyspnea, ada penurunan tekanan darah, ada meracau, bebel itu meracau. Ya. Oke, next. Stage 3, fever went down. Jadi setelah tinggi dia langsung tubuhnya jadi dingin semua. Over sweating atau kemudian dingin dan berpeluh atau berkeringat. Kemudian ada rasa lelah, lemah ya. Kemudian normal kondisi normal dalam 2-3 hari, kemudian akan berulang lagi. Jadi dia tinggi, suhu tubuh tinggi, kemudian turun, normal, tinggi lagi. Jadi selama berhari-hari seperti itu. Makanya orang malaria itu dia berhari-hari demam, turun, demam lagi. Demam, turun, demam lagi. Makanya kita harus cek 3 hari, kalau seperti itu kita bawa ke rumah sakit. Next. Komplikasinya ada mental disorder, ada hepatomegali, splenomegaly sudah ya, renal failure, ada shock, ada anemia, ada pulmonary edema. Ya. Next. Diagnosisnya. Ini untuk metodenya dengan ini ya, dengan tes diagnosis, pemeriksaan darah dengan BFMP atau blood film for malaria parasite. Jadi diperiksa darahnya untuk memeriksa apakah dia ada plasmodium spesies apa yang ada dalam darah dia. Next. Nursing care, no need isolation, tidak perlu dengan isolasi. Kalau tidur cukup dengan menggunakan kelambu karena banyak nyamuk kalau mungkin di perkampung atau di hutan ya. Kemudian pasien dianjurkan untuk beristirahat, forward position untuk mengurangi edema. Next. Ada diet, soft diet, fluid, high calorie and protein, hygiene care, jadi perawatan diri biasalah seperti kita perawatan pasien-pasien ya. Kemudian mungkin kalau dia demam atau menggigil dikasih blanket yang lebih, mungkin ada warmer blanket atau more blanket, atau dikasih air hangat untuk badan supaya dia lebih hangat ya. Next. Ini untuk demam kita monitor vital sign. Kemudian kalau ada dikasih kompres dingin dengan air biasa, jangan air es ya, air biasa itu dikompreskan untuk menurunkan panasnya, kita beri paracetamol. Untuk diaporosis, karena dia keringat banyak, kita harus juga intake yang banyak, karena keringat banyak kita berikan cairan yang banyak supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian change clothes, kalau dia keringatan banyak kita ganti bajunya supaya tidak terjadi basah. Next. Anemia, kalau ada anemia kita lakukan blood transfusion, kita transfusi darah kalau sampai terjadi anemia, high volume diet, dan minimize activity. Kenapa? Karena kalau dia ada anemia maka akan terjadi
kekurangan oksigen dalam darah sehingga kita minimalkan aktiviti karena intoleransi aktivitas. Berikutnya. Ya, untuk pengobatan menggunakan kloroquine ini obat-obatan ini ya Anda nice to know aja, artinya bahwa ini memang bukan kita ya, ini karena obat-obatan ini sudah masuk ke ranahnya medik, tapi kita sebagai perawat juga nice to know untuk mengetahui sehingga nanti kalau ada orang dengan ini kita minimal kita mengetahui. Obatnya yang digunakan adalah menggunakan kloroquine itu 3 sheets and primaquine 2 sheets itu 3 biji ya. Ini untuk day 1, 2, 3. Nih untuk di atas 15 tahun ya. Kemudian quinine sulfate itu bisa 10 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Apabila tidak ada respon kita bisa berikan ini. Kalau tidak ada respon dari kloroquine tadi. Next. Dengan single dose terapi itu ini biasanya menggunakan pansidan atau primaquine atau indikasi apabila ada di daerah rural, daerah ke pinggir-pinggiran yang ada banyak hutan itu kita bisa menggunakan single dose terapi. Atau single dose terapi itu kita minum obat meskipun kita tidak sakit untuk pencegahan. Single dose terapi itu artinya gini loh. Bukan itu ya. Apabila dia sakit, tapi dia tuh tinggalnya di daerah-daerah yang berisiko. Contohnya daerah yang hutan atau pada tentara-tentara yang dia itu pulang dari hutan atau pulang dari perang. Itu kita kalau dia ada keluhan kita berikan ini. Next, namanya single dose terapi. Next, nah ini quinine. Next lagi, primaquine. Nah itu ya ada warna lagi. Nah, profilaksis itu adalah pencegahan. Kapan kita melakukan profilaksis? Kita mencegah dari kita terkena malaria. Next. Nah, ini suppressive drugs atau controlling severe malaria. Itu kalau dia sudah parah, maka kita bisa memberikan kloroquine, amiodarone, dan quinine. Itu untuk mencegah terjadinya lebih parah lagi. Kalau radical cold drugs itu untuk prevent reinfected. Jadi untuk terulang lagi kita bisa memberikan ini obat-obatan, jadi mungkin kita cukup nice to know aja ya, ada macam-macam obatnya. Next. Nah, profilaksis itu kapan dilakukan? Jadi tadi profilaksis tadi dengan obat-obatan tadi, kapan kita meminum profilaksis? Profilaksis itu adalah terapi pencegahan. Jadi contohnya misalnya Anda mau bepergian ke daerah-daerah yang berisiko terjadinya malaria, maka kita diminta untuk minum obat. Nah, jadi 10 minggu before entering high risk area. Jadi Anda sebelum Anda masuk, misalnya Anda mau ke Papua misalnya, yang daerah yang banyak hutan, banyak case malaria. Maka sebelum Anda masuk ke Papua, itu Anda minum obat. Anda pulang ke daerah itu, dari daerah itu. Jadi sampai 10 minggu itu Anda masih minum obat itu. Jadi sebelum dan setelah. Itu ya, itu Anda minum. Karena untuk mencegah terjadinya penularan. Siapa tahu di sana ada gigit kan. Nah, ya. Drug consume in the same time. Jadi minum obat malaria itu tidak boleh berganti-ganti. Kalau Anda minum jam 10 terus. Kalau Anda minum jam 10 jam 11. Jadi tidak boleh berganti hari, berganti jam. Ya, oke. Next. Ya, prevention malaria. Kita menghindari bersentuh atau terkontak dengan malaria, terutama pada awal pagi ya, atau pada early evening. Jadi malaria itu, nyamuk itu dia akan berkeliaran pada pagi hari atau pada sore hari. Itu. Jadi kalau Anda di daerah suatu saat daerah yang berendemik, maka Anda nggak usah keluar tidak saat pagi hari maupun sore hari. Diusahakan menggunakan long sleeve clothing, ya, lengan panjang. Kalau Anda berada di luar rumah supaya tidak tergigit, pakai baju panjang, lengan panjang maupun celana panjang. Ini ya. Kemudian juga kita menggunakan repellent. Repellent itu kayak semprot nyamuk itu memang diinstruksikan oleh CDC ya. Recommended untuk menyemprotkan repellent pada area-area yang memang dia ini berisiko tinggi ya. Ya. Kemudian
spray mosquitoes repellents on clothing to prevent mosquitoes from biting through thin clothing. Ya kadang-kadang kalau kita nyendal ke baju itu kan ada bau keringat, itu kadang nyamuk suka di situ, kita semprot karena takutnya dia sembunyi di baju-baju yang dicendal itu. Next. Nah, use a permanent collet ini apa ya ini? Similar repellent. Jadi kayak autan itu loh. Nah, kita bisa juga menggunakan skin untuk pelindung pada kulit ya. Kalau ada pintu jendela kita berikan juga screen, ada pelindungnya supaya nyamuk tidak masuk ya. Jadi ini yang penting kita memang melakukan repellent itu menyemprotkan daerah tertentu ya. Oke. Kemudian kemopropilaksis itu dengan preventif dengan medication lah. Tadi dengan obat-obatan tadi kita minum obat. Kalau Anda mau pergi kemana-mana yang itu endemik, Anda minum obat dulu karena kita sudah diproteksi oleh obat-obatan tadi. Itu saya kira itu ada lagi enggak? Terakhir ya. Nah sudah selesai. Jadi itu untuk yang saya berikan untuk sudah saya share ke Mbak Aisyah, nanti tolong dibaca sendiri dan saya akhiri sekian dulu kuliah pada siang hari ini, nanti kita sambung lagi di kuliah yang akan datang. Saya masih beberapa, tapi kalau nanti nggak cukup waktu kita bisa buat untuk SCL kayak autoimun kan banyak, itu ada Stevens Johnson, ada SL, itu bisa untuk nanti untuk SCL bisa ya, sehingga nanti Anda punya gambaran diskusi ya. Oke, saya kira itu ada pertanyaan tidak ya? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada hari ini saya buka di portal. Ya, yang tidak masuk siapa hari ini Mbak? Masuk semua Ibu. Masuk semua ya? Semua oke ya? Masuk siakat semua oke ya? Ini nggak usah saya Oke, nanti saya aksen manual aja. Oke, saya sekian dulu. Ya, nanti yang setengah jam bisa untuk baca-baca tadi, dibaca ulang ya. Self learning, kalau tadi belum paham, dibaca. Kalau tidak paham nanti WA saya atau bisa lewat Mbak Siti Aisyah untuk menanyakan apa yang kurang jelas. Oke, saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya live ya. Ibu, monggo.